Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Emap 18 Dunia, dan hari ini gua tayang lagi. Hari ini gua spesial upload malam-malam juga guys, tapi nggak apa-apa. Hari ini gua akan mereview, langsung saja tidak bertele-tele dan tidak berlama-lama, dan agar cepat gua jelaskan kepada kalian, yaitu motor Suzuki. Tadi sudah ke Honda dan ke Yamaha, dan hari ini kita akan membahas yang namanya kelebihan dan kekurangan dari Suzuki Gixxer SF250 ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu mendukung Emap 18 Dunia untuk berkarya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Langsung saja kita ke penjelasan daripada kelebihan dan kekurangan daripada Suzuki Gixxer SF250 ini. Suzuki terus mengeluarkan varian baru untuk produk unggulannya, khususnya pada jenis motor sport. Salah satu produk yang cukup diunggulkan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah Suzuki Gixxer SF250. Produk ini memiliki kualitas yang cukup tinggi sehingga diminati oleh banyak orang, apalagi secara desain memang sangat menarik sehingga bisa memberikan nilai tambah untuk mereka yang sedang menungganginya. Apabila tertarik ingin membeli produk ini secara langsung ataupun secara online, lebih baik untuk menyimak artikel ini yang akan gua jelaskan ya, dan akan dibahas terkait dengan keunggulan dan serta kekurangan dan kemungkinan kelebihan dan kekurangannya ya. Langsung saja, yang pertama adalah desain kekinian dan sporty daripada Gixxer SF250 ini. Desainnya yaitu kekinian dan sporty. Desain kekinian dan juga sporty merupakan salah satu keunggulan dimiliki oleh kendaraan sport ini. Jadi mirip sekali seperti kendaraan yang sering kali digunakan untuk balapan oleh para peserta MotoGP. Meskipun secara kemampuan masih di bawah itu, desainnya sudah sangat mumpuni. Jadi apabila digunakan mirip sekali dengan kendaraan kekinian serta memiliki desain yang sangat sporty hingga menarik ketika ditunggangi. Itulah kenapa kendaraan ini selalu disukai oleh para pria, apalagi mereka ingin tampil lebih sempurna ketika berada di jalanan dan tidak perlu mengeluarkan budget yang terlalu besar. Itulah kenapa motor ini selalu menjadi pilihan yang tepat. Lanjut ke yang keduanya, itu adalah fitur canggih dan lengkap. Kendaraan ini memiliki fitur yang cukup canggih dibandingkan dengan varian yang lain. Dengan fitur yang cukup canggih ini, maka Anda bisa maksimalkan Suzuki Gixxer SF250 untuk berbagai kebutuhan khususnya perjalanan jauh. Meski demikian, tidak ada salahnya untuk mengetahui terlebih dahulu kira-kira fitur canggih apa saja yang mereka tawarkan, karena bisa saja fitur canggih itu memang benar-benar dibutuhkan atau justru tidak sama sekali. Jadi tidak ada salahnya selalu mempertimbangkan hal ini terlebih dahulu. Apabila fitur canggihnya memang benar-benar Anda dibutuhkan, berarti bisa langsung melakukan transaksi. Lanjut, hemat BBM. Kendaraan yang cukup besar memang memiliki konsumsi bahan bakar yang jauh lebih tinggi. Suzuki Gixxer SF250 ini membutuhkan sekitar 1 liter untuk jarak kurang lebih dari 30 km. Ini sebenarnya sudah terbilang irit dibandingkan dengan kendaraan yang sejenis ya. Jika Anda ingin lebih irit lagi, memang harus mengisi bahan bakar sekitar 12 liter hingga kakinya basah. Selanjutnya, kendaraan ini bisa digunakan untuk 5-7 hari dengan jarak yang pendek. Jika akan dipakai untuk melakukan touring, bisa lebih banyak ya. Lanjut, harganya cukup tinggi di pasar Indonesia. Kendaraan ini tidak cocok untuk seluruh pasar pengguna sepeda motor yang ada di Indonesia, karena begitu masuk di sini sudah berada dengan harga yang cukup lumayan guys, dengan sekitar 49 juta per unitnya. Harga ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitornya. Coba bandingkan dengan kompetitor lainnya. Kompetitor lainnya seperti Ninja 250 yang dibanderol dengan harga sekitar 35 juta. Padahal secara kemampuan memang ini terlalu jauh, khususnya pada kemampuan ini. Itulah kenapa persaingan mungkin akan sedikit sulit untuk kendaraan ini. Artinya kendaraan ini memang sangat segmented untuk beberapa pengguna saja dan tidak bisa diterapkan kepada pengguna yang lain. Penampilannya bogi banget, benar sekali. Beberapa orang suka sekali dengan penampilan kendaraan roda 2 ini yang sangat besar, bahkan bisa dibilang penampilannya seperti motor gede. Kenapa? Atau moge, sehingga cocok sekali untuk meningkatkan penampilan ketika berada di jalanan. Namun tidak semua orang suka dengan penampilan motor yang sangat besar ini. Itulah kenapa beberapa orang biasanya lebih menyukai untuk menggunakan roda 2 yang standar aja. Selain itu, menggunakan roda 2 yang desainnya cukup berat seperti ini juga tidak cukup enak untuk dilihat, apalagi saat akan diparkir ataupun disimpan di dalam rumah. Juga membutuhkan ruang yang lebih lega. 6. Tenaga kurang gahar. Meski memiliki kemampuan untuk bisa menghemat bahan bakar, ternyata masih kalah dengan beberapa kompetitornya. Dengan sisi yang kurang lebih sama, ternyata kendaraan ini masih kurang gahar guys di jalanan.
tenaganya dalam menjalankan mesin tidak bisa dilakukan secara maksimal. Itulah kenapa beberapa orang tidak suka kendaraan ini untuk melakukan aktivitas seperti touring karena akan memakan waktu yang terlalu lama. Tetapi jika digunakan di dalam kota seperti dipakai untuk bekerja atau bepergian ke tempat yang tidak terlalu jauh, sebenarnya sudah cukup. Jadi sebelumnya membeli, pastikan apakah akan digunakan secara intens atau tidak. Lanjut, sistem pengeremannya. Kalau gue lihat sih sistem pengeremannya yang baik ya. Kelebihan terakhir yang dimiliki oleh kendaraan roda 2 ini adalah memiliki sistem pengereman yang cukup baik. Kenapa? Sistem pengereman ini sangat penting karena kendaraan ini berjenis motor sport yang sering dipakai untuk kecepatan tinggi. Dengan sistem pengereman yang cukup baik, maka kendaraan bisa segera dihentikan dalam jangka waktu yang cepat. Selain itu, kendaraan juga tidak akan mudah oleng meskipun sedang direm dengan sangat kuat atau secara mendadak. Kemampuan ini jauh lebih baik guys dibandingkan dengan beberapa kompetitornya. Tidak mengherankan jika motor ini dianggap sebagai salah satu kendaraan yang memiliki sistem keamanan yang cukup tinggi. Sistemnya keamanannya cukup tinggi ya guys. Dari ulasan ini juga kita terlihat dengan jelas jika keunggulan maupun kekurangan yang dimiliki oleh produk ini bisa digunakan sebagai pertimbangan. Jadi ketika akan membeli secara online masih bisa dilakukan dengan cukup mudah. Apabila saat ini pembelian secara online juga bisa dilakukan dengan menggunakan platform ya, jadi Anda bisa membeli secara langsung dengan metode pembayaran yang lebih beragam ya. Jadi gue kasih lihat tadi itu kelebihan dan kekurangannya. Dan kalau kalian mau membeli secara online itu jadi kalian bisa lebih mendetail lagi bagaimana mengetahui daripada motor ini sendiri. Lanjut ya, review Suzuki Gixxer ini pasti menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar atau calon-calon konsumen. Tapi pertanyaannya sesungguhnya adalah, memang ada orang yang melirik motor ini? Jawabannya ya tentu saja ada dong, karena setiap kendaraan roda 2 di Indonesia memiliki penggemar beratnya masing-masing. Ya, walaupun untuk produk yang segmen seperti ini mungkin jumlahnya tidak begitu banyak. Maka dari itu tak aneh jika PT Suzuki Indomobil Sales dapat penuh perhitungan dalam menghadirkan unitnya. Menurut informasi pada tahap awal, tak lebih dari 60 unit maksudnya 60 unit Gixxer SF25 itu dijual di Indonesia. Atau diketahui nih, resmi menghadirkan Gixxer SF25 dalam pameran Gias ya. Diimpor dalam bentuk Complete Build atau CU dari India. Pabrikan menyebut motor ini sebagai Sport Touring, sebuah branding yang cukup mengherankan ya guys. Karena kalau diperhatikan dengan sesama, tampilan motor ini justru lebih condong ke nuansa balap bukan touring. Biasanya tank khususnya yang lebih full fairing clip on handlebar hingga jok di depan dan belakang terpisah. Sementara itu semua tenaga motor ini tunjang mesin 250 cc, satu silinder yang otomatis, semuanya berada di posisi sejajar dengan Kawasaki Ninja 25, 250 SL dan KTM RC 250. Lanjut, review Suzuki Gixxer-nya ya guys, yang harganya. Harga jual tadi gue belum jelasin kepada kalian. Gixxer SF250 ini cukup bikin geleng-geleng kepala guys. Motor ini ditawarkan dengan bandrol nyaris menembus 50 juta untuk pasar Indonesia. 50 juta ya, sebuah angka yang tidak bisa diterima begitu saja karena salah satu rivalnya yang menjual 250 dijual harga dengan 35 jutaan. Nah, harga Gixxer SF250 ini lebih mirip RC 250 ini kebetulan sama-sama buatan dari mana guys, yaitu buatan India. Dengan adanya rival yang jauh lebih murah, tak salah jika harga Gixxer SF250 ini terbilang mahal. Tapi kalau dikulik lebih dalam akan tampak beberapa hal menjadi justifikasi atau alasannya. Nah, ini harganya ya guys, di Suzuki Gixxer ini adalah SF 250 ini dengan harga 49.300.000 dengan warna blue silver. Ada warna yang blue silver ya, blue dan matte black. Pertama-tama kita akan mengupas daripada penampilan yang terkesan moge look ini yang memiliki gaya berbeda dengan rival-rivalnya. Saat Carmudi melihat sosoknya langsung pada pameran Gias ya, kesan yang langsung didapat ialah berisi gemuk dan moge look. Kesan tersebut tak lepas dari bentuk komponen-komponen yang menempel, contohnya lampu depan. Jika para rivalnya mengusung desain lampu yang ramping, Gixxer 250 ini justru menggunakan bentuk yang lebar. Di ujung depan lampu tersebut terdapat panel plastik yang lancip. Penggemar Suzuki ini mungkin sudah tidak asing lagi dengan desain semacam itu karena mengingat pada penampilan GSX R1000 model yang tahun 2017 ya guys. Kemudian terdapat full fairing yang menutupi sebagian besar bagian depan motor. Desainnya yaitu menyambung dari lampu depan hingga bagian ke bawah mesin. Secara keseluruhan, fairing yang digunakan ini memiliki bentuk cukup kalem
tidak seagresif milik Ninja 250 SL apalagi RC 250. Penampilan yang kesan berisi tersebut bukan hanya terdapat pada bagian depan, melainkan juga sampai ke buritan, bahkan fender belakang motor ini juga memiliki bentuk yang lebar di sisi atasnya. Nah, walaupun motor ini hanya menggunakan mesin 1 silinder, namun pabrikan membekalinya dengan 2 buah lubang knalpot ya. Jadi kalian sebelum membeli ini, jadi kalian bisa meraba-raba dulu atau bisa mendengarkan daripada penjelasan ini agar kalian bisa menilai untuk bisa membeli motor ini sendiri guys. Nah, sementara itu struktur kaki-kakinya menggunakan suspensi teleskopik dan swing arm yang monoshock. Ukuran ban yang digunakan tampak cukup ideal, yaitu 110/70 R17 di depan dan 150/60 R17 di belakang. Dalam hal kenyamanan, Gixxer SF25 ini sangat lumayan guys ya. Tampilan kesan yang berisi, nah makanya mantep deh. Oke, dari gue itu aja, sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk terus saksikan MK 18 Junior untuk terus berkarya, dan see you next video. Bye bye, thank you semua.